Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahka minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya, jamaah Tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kita yang hadir pada malam hari ini dan saudara-saudara kita yang juga hadir di masjid-masjid lain dengan tujuan yang sama, datang di masjid di rumah Allah menjadi tamu-tamu Allah untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak Allah terhadap diri masing-masing. Kalau kita pandai memberikan apa yang menjadi hak Allah, maka tentu saja Allah yang Maha Adil jauh lebih pandai memberikan apa yang menjadi hak-hak kita kepadanya. Salawat dan salam insyaallah senantiasa kita perbanyak, kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah malam hari ini merupakan malam ke-23 di bulan Ramadan. Insyaallah judul ceramah kita pada malam hari ini adalah kelanjutan dari ceramah subuh hari ke berapa itu, 10 tidak salah, beberapa subuh yang lalu. Kalau kita maknai, kita hayati perjalanan kita di bulan Ramadan ini, sudah melewati separuh perjalanan.
Sudah malam ke-23. Bagi yang menganggap Ramadan ini adalah karunia yang amat besar yang Allah berikan sebagai kesempatan beribadah di dalamnya, dan nilai kebaikan yang kita lakukan di dalamnya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, maka semakin bertambah hitungan hari-hari di bulan Ramadan ini, maka semakin risau hatinya, semakin gelisah hatinya, semakin sedih hatinya, karena tinggal beberapa hari ke depan tamu yang agung ini akan meninggalkan kita. Yang kita harapkan tamu yang agung ini meninggalkan kita. Tidak ada lagi dosa yang tersisa. Yang tersisa adalah amal kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya angkat sepotong hadis yang kita sampaikan di ceramah subuh beberapa hari lalu. Waladathu ummuh. Di penghujung Ramadan, di hari raya nanti, Allah dan Rasulnya sangat berharap, sangat menginginkan supaya setiap yang datang di hari raya itu melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Namanya saja hari raya Idul Fitri, hari di mana kita merayakan sholat sunnah, karena baru saja Allah fitrahkan kita dari dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Yang kita takutkan jangan sampai hari raya Idul Fitri, hari itu adalah hari raya, hari di mana kita melakukan ibadah sunnah, namanya saja hari raya, tapi kita yang sholat pada hari itu bukan merayakan, di mana Allah telah memfitrahkan kita, tetapi datang sholat hanya sekedar sholat saja, tapi bukan hari di mana ia merayakan bahwa alhamdulillah hari itu adalah hari di mana ia merayakan Allah telah memfitrahkan dirinya dari dosa-dosa. Yang kedua, rahim ini ada dua. Ada rahim Ramadan, ada rahim ibu. Redaksinya beda, tetapi tujuannya sama. Kalau anak yang baru lahir, Nabi sampaikan, yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu ada anak-anak yang fitrah. Jadi Nabi sebutkan, Nabi sampaikan bahwa anak yang lahir itu adalah anak yang Allah anggap fitrah. Kenapa Allah anggap fitrah? Karena Allah sudah memfitrahkan dirinya. Apanya yang Allah fitrahkan? Bukan dosa-dosanya, tapi jasadnya. Jadi kalau rahim ibu yang difitrahkan itu asalnya. Kalau Ramadan sebagai rahim bukan yang difitrahkan asalnya, tapi dosanya. Nah, kalau kita renungkan, jasad ini difitrahkan oleh Allah, diberi batas waktu oleh Allah ila ajalin musamman, sampai 8-9 bulan lebih. 9 berapa hari? Lumayan lama, hampir 1 tahun. Kalau asal kita yang Allah fitrahkan. Nah, setelah kita lahir, dari awal Nabi sudah sebutkan bahwa Allah anggap kamu
fitrah, karena ia telah memfitrahkan diri. Tapi di hadis juga lain menyampaikan kullu bani Adam khata, tapi anak cucu Adam itu setelah menjalani kehidupan di dunia ternyata tidak ada lagi yang fitrah, tapi khata, semua sudah punya dosa. Nah, setiap orang yang berdosa tentu sangat mengharapkan ampunan. Yang kedua, sangat mengharapkan kasih sayang. Makanya kembali lagi Bapak Ibu, sholat apapun yang kita lakukan, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah sekalipun, maka yang paling kita dahulukan kepada Allah adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Karena setiap kita ini sangat butuh ampunan. Setiap kita ini sangat butuh kasih sayang. Nah, Allah juga inginkan, karena kita dikeluarkan dalam keadaan fitrah, maka Allah juga mau supaya kita pulang juga dalam keadaan sudah difitrahkan. Karena Nabi sudah katakan, setelah manusia menjalani kehidupan dunia, tidak ada lagi yang fitrah, kecuali semua punya dosa, sudah berdosa semua. Maka kenapa dalam satu hari Allah tetapkan waktu sholat 5 kali sehari semalam, disertai dengan sunnah-sunnahnya. Ternyata Allah sampaikan innal hasanat yudhibana sayyi'at. Sholat 5 waktu itu dan sunnah yang menyertainya itu ibarat air, ibarat pembilas. Itu semua untuk membilas dosa-dosa. Itu baru waktu istimewa dalam sehari, wajib dan sunnah yang menyertai. Disebut lagi dalam seminggu ada hari istimewa Jumat, ada lagi sholat di dalamnya, ada lagi sunnah yang menyertainya. Kembali lagi saat Nabi sampaikan yudhibana sayyi'at. Sholat Jumat itu juga dan sunnah yang menyertainya. Itu ibarat air pembilas untuk membilas dosa-dosa. Baru naik lagi bulan. Dalam setahun ada bulan Ramadan. Lebih mulia dari bulan-bulan yang lain, bahkan 1:1000. Perbandingannya bulan Ramadan ini begitu hebatnya, 1000 bulan-bulan yang lain baru sama nilainya. Begitu mulianya ini Ramadan. Ternyata begitu juga. Ada ibadah pokok di dalamnya, disuruh puasa, disuruh sholat tarawih dan ibadah-ibadah lain. Kembali lagi Allah sampaikan yudhibuna sayyi'at. Itu juga adalah air pembilas untuk membilas dosa-dosa. Hanya ia datang sekali setahun. Untung-untung kita kalau masih dapat lagi nanti tahun depan. Sangat bersyukur sekali kalau didapatkan lagi tahun depan. Kalau tidak, berarti pembilasnya adalah ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, yang Allah wajibkan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap waktu yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua pembilas. Nah, yang jadi bahan renungan Bapak Ibu, mudahkah kira-kira di penghujung Ramadan selama sebulan penuh ini kita melakukan kebaikan sebulan penuh siang malam, lalu hanya 30 hari, 29 hari. Lalu di hari raya itu Allah anggap kita seperti bayi yang baru lahir. Jadi artinya Bapak Ibu, kita semua yang hadir ini berbeda-beda umur kita, tetapi di hadapan Allah kita semua ini adalah calon-calon bayi yang akan lahir di hari raya nanti itu. Jadi ada bayi yang umurnya 60 tahun, ada bayi yang umurnya 80 tahun. Beda kalau anak lahir dari rahim ibunya, lahir 0. Tapi kita nanti di penghujung Ramadan
Kita ini calon-calon semua. Bayi-bayi yang akan lahir di hari raya nanti itu. Padahal usia kita berbeda-beda. Yang jadi masalah nanti ada yang lahir normal, ada yang lahir cacat. Yang jelas intinya persoalan dosa. Ada analoginya dosa. Kita bisa sentuh secara akal dan insya Allah ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu, anak-anak kita yang usia 1 tahun di rumah atau 2 tahun di rumah, 3 tahun di rumah, disuruh mandi atau kita yang mandi? Disuruh mandi atau kita yang mandi? Ibu yang mandi atau disuruh mandi? Kan dia belum pandai membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya. Makanya kita yang mandi, bukan disuruh mandi. Bapak Ibu, kita ini yang sudah balik, yang sudah dewasa, kan dalam bahasa agama dosa itu adalah zulumat. Yukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Dalam bahasa Al-Quran itu dosa itu zulumat. Kalau terjemahan aslinya kegelapan. Kalau dijelaskan kotoran. Jadi bahasa Al-Qurannya adalah zulumat, kegelapan. Tapi kalau diterjemahkan dikaji kotoran. Kotoran ini adalah dosa. Ada tubuh, ada ruh, ada qalbu. Tubuh yang melakukan keburukan, tapi yang kotor hati. Tubuh yang melakukan keburukan, tapi yang kotor hati. Tubuh ini Allah ciptakan untuk mengabdi. Sementara Allah taruh ruh dalam tubuh kita ini, supaya tubuh ini hidup. Ternyata supaya tubuh ini hidup mengabdi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, suatu saat nanti kapan kita melakukan kebaikan, jadi tubuh juga yang berbuat baik, tubuh juga yang melakukan kebaikan. Kalau tubuh melakukan keburukan, berarti hati yang ternoda, hati yang zulumat, hati yang gelap, hati yang kotor. Bagaimana dengan ruh? Ruh yang bau, ruh yang busuk nanti pulang. Jadi tubuh yang melakukan keburukan, hati yang kotor, ruh yang bau, yang busuk. Tubuh tidak, walaupun melakukan keburukan tetap harum. Karena hari-hari dibilas dengan air. Tapi kalbu tidak, yang dikotori dengan dosa, dia akan kotor. Maka Nabi sampaikan, inna likulli syai'in siqala wa siqalatil qulub dzikrullah. Tidak ada ibadah yang paling baik yang kita lakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran hati ini, semua kegelapan yang menempel dalam hati kita adalah zikir kepada Allah. Zikir ini dalam arti umum. Ada zikir dengan kalimat thayyib, ada zikir dalam bentuk sedekah, apapun kebaikan kita lakukan, hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah. Kalau disimpulkan secara umum. Nah, makanya di hadis dijelaskan, ruh nanti kalau pulang, ada 2 model. Ada yang busuk pulang, ada yang harum pulang. Jadi kalau ruh pulang didampingi dengan amal kebaikan, maka ia akan harum pulang. Tapi kalau dia pulang lalu didampingi dengan amal keburukan, maka ia akan busuk pulang. Sementara dulu Allah masukkan ke dalam tubuh di waktu di rahim ibu, bukan dalam keadaan busuk, bahkan dalam keadaan harum. Tapi tubuh ini yang zalim, melakukan keburukan, sehingga hati kotor, hati yang kotor menyebabkan juga ruh kita busuk. Nah, makanya Bapak Ibu analoginya tadi, anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata bukan disuruh mandi, kita yang mandi. Nah, tapi Bapak Ibu,
Dalam bulan Ramadan ini kita disuruh puasa. Kalau disuruh puasa ibarat orang yang kotor lalu disuruh mandi. Kalau misalnya umur kita taruhlah umur 10, 20, 30, 40. Tidak mungkin Pak disuruh mandi. Pasti berpikir sendiri untuk mandi. Tanpa disuruh mandi dia akan mandi. Nah, begitu juga Allah di hadapan kita. Karena kita ini sudah penuh kotoran. Kotoran kita bukan lagi debu-debu, tapi kotoran dosa. Allah suruh kita mandi. Mandi dalam arti disuruh melakukan kebaikan. Karena kebaikan ini adalah pembilas. Pembilasnya kotoran. Jadi Allah suruh kita berbaik. Taruhlah salat, disuruh salat. Taruhlah puasa, disuruh puasa. Taruhlah sedekah, disuruh. Semua disuruh. Kalau kesimpulannya di Al-Quran itu dua. Apa yang baik Allah bilang lakukan, apa yang tidak baik tinggalkan. Jadi perintahnya dua. Perintah yang pertama yang baik lakukan. Ternyata semua perintah itu adalah pembilas dan kita disuruh melakukannya. Ibarat kita disuruh mandi. Karena kapan kita mandi, insya Allah kotoran kita akan hilang, bersih. Sama juga kebaikan. Kalau kita lakukan berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi bahasa Al-Quran diampuni. Tapi sesungguhnya logikanya, aku bilas dosa-dosamu dan kebaikan yang kamu lakukan. Disuruh. Nah, bagaimana kalau sudah dewasa disuruh berbuat baik, disuruh mandi, membilas dosa-dosanya dan kebaikan. Lalu tidak mau. Bagaimana Ibu kalau anak-anak disuruh mandi tidak mau? Nah, terpaksa kita yang mandi, terpaksa kita yang membilas dirinya supaya dia bersih. Allah juga begitu. Karena kamu disuruh mandi, disuruh melakukan kebaikan tidak mau, padahal itu untuk membilas dosa-dosamu, maka biarlah tidak apa-apa. Biar aku yang membilas dirimu dengan caraku sendiri. Biar aku yang membilas dirimu dengan caraku sendiri. Bagaimana cara Allah? Disuruh salat tidak mau, maka Allah akan membilas kita dengan ujian. Walaupun sebenarnya ini perintah juga adalah ujian. Allah akan membilas kita dengan musibah. Jadi Allah sengaja menurunkan musibah kepada orang-orang yang tidak mau membilas dosa-dosanya dan kebaikan. Karena Allah ingin supaya kita pulang dalam keadaan fitrah. Saking maunya Allah kita pulang dalam keadaan fitrah, Allah suruh dulu bilas dirimu dengan kebaikan. Tapi kalau kamu tidak mau, akan aku bilas dirimu dengan cara aku sendiri. Musibah akan aku utus kepadamu. Itu pun belum tentu musibah menjadi pembilas, kecuali kamu sabar jalani musibah itu, ujian itu. Itu baru di dunia. Makanya Allah sampaikan, kalau kamu bilas dengan caramu sendiri, itu tidak akan menyiksa dirimu. Tapi kalau kamu bilas dosa-dosamu, lalu aku yang membilas dosa-dosamu dengan caraku, itu akan menyiksa dirimu, memberatkan dirimu. Dan belum tentu kamu mampu melalui ujian-ujian itu. Belum lagi persoalan akhirat. Kalau kita dibilas di sini, dibilas dengan musibah, dibilas dengan ujian. Tapi kalau belum juga bersih dosa-dosa kita, sementara Allah sudah membilas kita dengan cara Allah, maka tahap kedua nanti di alam kubur. Makanya alam kubur itu namanya alam barzah, alam di mana kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu doa, dimohonkan ampunan. Allah akan bilas kalau ada yang mohonkan ampunan. Allah akan bilas kalau ada yang menghadiahkan kebaikan. Kalau sudah tidak ada lagi yang mendoakannya, tidak ada lagi yang menghadiahkan kebaikan kepadanya. Subhanallah. Bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau di alam penantian kita menunggu, ingin dibilas dosa-dosa kita oleh Allah. Sementara caranya bisa dibilas dengan menunggu orang-orang yang kita tinggalkan. Adakah yang mendoakan kita? Nah, makanya hebat sekali Bapak Ibu. Kenapa dalam bulan Ramadan ini identik dengan zakat, identik dengan infak, identik dengan sedekah. Maka Nabi katakan, disebutkan dalam hadis, Nabi itu dalam bulan Ramadan sedekahnya lebih kencang daripada angin yang kencang. Betul-betul sedekahnya Nabi dalam bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ternyata kunci hadisnya adalah udhkuru mahasina mautakum.
Jika suatu saat nanti kalau kamu meninggal, tidak ada orang yang mendoakan kamu, tidak ada orang yang menghadiahkan kebaikan kepadamu. Tapi kalau kamu dahulu banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, jangankan kamu didoakan, jangankan kamu dihadiahkan kebaikannya, dia ingat saja kebaikanmu, itu akan menjadi pembilas dosa-dosa. Makanya Nabi sebutkan wa kasratis sadaqah, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah bersedekah. Makanya Pak Ibu, kenapa ini Ramadan ada waktu berbuka? Berbuka itu adalah saat kita membatalkan puasa. Tapi kembali lagi ulama mengatakan, belum seberapa kalau kamu berbuka, baru yang kau batal puasamu, yang kau batal laparmu, yang kau batal hausmu. Yang hebat itu kalau laparnya orang lain yang kau batalkan dengan pemberianmu. Itu hebat sekali. Tapi tidak semua orang bisa, Pak. Makanya banyak orang mampu membatal puasanya, membatal laparnya, tapi belum mampu membatal laparnya orang lain. Kalau ini mampu kita lakukan, berarti dia dapat hikmah di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini puasa, tapi selepas Ramadan masih pelit, masih susah, berat menolong orang lain, berat membatalkan penderitaan orang lain. Subhanallah. Yang saya takutkan jangan sampai puasanya hanya lapar saja, haus saja, dan tidak mendapatkan makna apa-apa di dalamnya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya simpulkan, manfaatkan kesempatan di waktu sehat, di waktu kuat, mumpun kita masih mampu membilas dosa-dosa kita dengan cara kita sendiri. Jangan menunggu Allah membilas diri kita, dosa-dosa kita dengan caranya. Fattakullah mastata'tum. Makanya Allah sebutkan, bertakwalah semampumu. Kalau kamu mampu membilas dosamu dengan berdiri salat, berdirilah. Jika kamu tidak mampu lagi berdiri, maka bilaslah dosamu dengan duduk. Jika tidak mampu lagi kamu duduk membilas dosamu, bilaslah dengan kau berbaring. Jika tidak bisa lagi, wadkurullaha katsira, bilas dosa-dosamu dengan perbanyak zikirmu kepada Allah. Semua ada jalan keluar yang Allah berikan. Kita aja ini yang kadang tidak mau melakukan itu semua. Semoga Allah berikan kemudahan, dan insya Allah kita pulang nanti kembali dalam keadaan beriman, dan sudah Allah fitrahkan dosa-dosa kita. Khusus bulan Ramadan ini, insya Allah Bapak Ibu, kita semua adalah baru calon-calon yang akan dianggap oleh Allah di penghujung Ramadan nanti adalah bayi-bayi yang baru lahir, yang sudah Allah fitrahkan sebulan penuh. Siang malam Allah fitrahkan kita dengan ibadah yang kita lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Hadanallah yakum jama'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.